Pernah nggak sih kita mulai merasa sedikit khawatir dengan tubuh kita seiring bertambahnya usia? Rasanya kok otot mulai berkurang, gampang capek, atau kadang merasa kurang bertenaga seperti dulu. Mungkin kita jadi mikir, duh, apa ini memang bagian dari proses menua yang nggak bisa dihindari ya? Atau apa aku bakal terus kehilangan kekuatan dan kemandirianku? Jujur aja, pertanyaan-pertanyaan ini sering banget terlintas di pikiran banyak orang, termasuk aku sendiri. Kita jadi takut nggak bisa lagi melakukan hal-hal sederhana yang dulu gampang banget, seperti mengangkat cucu, belanja kebutuhan bulanan, atau sekadar jalan-jalan santai di taman. Kekhawatiran ini wajar banget kok, karena memang ada perubahan alami pada tubuh kita. Kita semua pasti ingin tetap aktif, mandiri, dan menikmati setiap momen di usia emas kita kan? Nah, kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, berarti kita punya tujuan yang sama. Kita akan bahas tuntas gimana caranya kita bisa tetap kuat, bahkan membangun kembali otot yang mungkin sudah mulai berkurang. Jadi begini teman-teman, ada satu kondisi yang namanya sarkopenia. Mungkin kedengarannya asing ya, tapi ini adalah hal yang cukup umum terjadi. Sarkopenia itu sebenarnya adalah kondisi hilangnya massa otot, kekuatan otot, dan fungsi otot yang terjadi seiring bertambahnya usia. Ini bukan cuma soal terlihat lebih kurus ya, tapi dampaknya itu lebih dalam lagi. Bayangkan, otot kita ini kan seperti fondasi tubuh. Kalau fondasinya melemah, aktivitas sehari-hari jadi lebih sulit. Menurut beberapa sumber populer yang banyak membahas kesehatan lansia, sarkopenia ini mulai bisa dirasakan gejalanya bahkan sejak usia 40-an dan akan semakin signifikan setelah usia 60 tahun ke atas. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ada beberapa faktornya. Pertama, memang ada penurunan alami dalam produksi protein yang membangun otot. Kedua, aktivitas fisik kita mungkin juga cenderung berkurang dibandingkan saat muda. Ketiga, tubuh kita juga bisa jadi kurang efisien dalam menggunakan nutrisi untuk membangun otot. Dampaknya, kita jadi lebih mudah jatuh, jadi kurang lincah, dan kualitas hidup juga bisa menurun. Tapi, jangan khawatir dulu ya. Ini bukan nasib yang harus kita terima begitu saja. Ini adalah tantangan yang bisa kita hadapi dan atasi bersama. Kabar baiknya teman-teman, kita punya kekuatan untuk melawan sarkopenia ini. Dan cara yang paling alami dan menyenangkan adalah melalui makanan kita sehari-hari. Ya, betul sekali. Apa yang kita makan itu punya peran super penting dalam menjaga kekuatan otot kita. Kita bisa membalikan kehilangan otot secara alami dengan pilihan makanan yang tepat. Kuncinya ada pada nutrisi-nutrisi penting seperti protein dan nutrisi omega 3. Ini bukan cuma soal makan banyak ya, tapi makan yang cerdas. Dengan memilih makanan yang kaya akan nutrisi kunci ini, kita bisa membantu tubuh kita membangun kembali otot, menjaga kekuatan, dan yang paling penting, mempertahankan kemandirian serta kualitas hidup kita di usia emas. Tujuan kita jelas kan? Kita ingin tetap bisa beraktivitas, tetap lincah, dan menikmati hidup sepenuhnya tanpa harus khawatir kehilangan kekuatan. Jadi, siap untuk belajar gimana caranya memilih makanan yang bisa jadi pahlawan super buat otot kita? Yuk kita mulai petualangan nutrisi ini. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pahlawan utama kita dalam membangun otot, yaitu protein. Protein ini ibarat batu bata untuk membangun rumah. Tanpa batu bata yang cukup dan berkualitas, rumah kita tidak akan kokoh kan? Sama halnya dengan otot kita. Protein adalah makronutrien esensial yang sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan otot. Saat kita beraktivitas, otot kita mengalami kerusakan kecil. Nah, protein inilah yang datang untuk memperbaiki kerusakan itu dan membuatnya jadi lebih kuat. Untuk teman-teman yang berusia 60 tahun ke atas, kebutuhan protein ini justru lebih tinggi loh dibandingkan saat kita masih muda. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita jadi kurang efisien dalam memproses protein. Jadi, kita butuh asupan yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Berapa banyak protein yang kita butuhkan? Secara umum, rekomendasi untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 0,5
1,8 gram protein per kilogram berat badan. Tapi, untuk kita yang ingin melawan sarkopenia atau membangun otot di usia emas, angkanya bisa lebih tinggi, yaitu sekitar 1,0 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi, kalau berat badanmu 60 kg, kamu bisa mengonsumsi sekitar 60-72 gram protein per hari. Ini bisa dibagi dalam beberapa kali makan ya, bukan cuma sekali makan besar. Penting juga untuk memilih sumber protein yang berkualitas tinggi, yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Asam amino esensial ini adalah jenis asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, jadi harus kita dapatkan dari makanan. Sumber protein hewani seperti daging, telur, susu, dan ikan biasanya mengandung semua asam amino esensial ini, tapi jangan khawatir, teman-teman vegetarian atau vegan juga punya banyak pilihan kok, asalkan dikombinasikan dengan cerdas. Dengan asupan protein yang cukup, otot kita akan punya bahan bakar yang optimal untuk tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kita punya nutrisi penting lainnya, yaitu omega 3. Nutrisi ini sering disebut-sebut karena manfaatnya untuk jantung dan otak. Tapi tahukah kamu kalau omega 3 juga punya peran besar dalam kesehatan otot kita? Nutrisi omega 3, terutama EPA dan DHA yang banyak ditemukan pada ikan berlemak, memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat. Peradangan kronis itu bisa jadi penghambat bagi pertumbuhan dan perbaikan otot. Dengan mengurangi peradangan dalam tubuh, nutrisi omega 3 membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi otot untuk pulih dan berkembang. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa nutrisi omega 3 bisa membantu meningkatkan sintesis protein otot, yang berarti tubuh kita jadi lebih efisien dalam menggunakan protein yang kita makan untuk membangun otot. Ini seperti memberikan pelumas yang baik pada mesin, sehingga mesin bisa bekerja lebih optimal. Jadi, nutrisi omega 3 ini bukan cuma pelengkap ya, tapi punya peran aktif dalam mendukung kekuatan otot kita. Selain dari ikan berlemak, kita juga bisa mendapatkan nutrisi omega 3 dari sumber nabati seperti biji chia, biji rami, dan kenari, meskipun dalam bentuk ALA yang perlu diubah dulu oleh tubuh menjadi EPA dan DHA. Menggabungkan sumber hewani dan nabati adalah strategi yang bagus untuk memastikan kita mendapatkan asupan nutrisi omega 3 yang cukup. Dengan protein sebagai bahan bangunan dan nutrisi omega 3 sebagai pendukungnya, kita punya kombinasi yang kuat untuk menjaga otot kita tetap prima. Nah, sekarang kita sudah tahu pentingnya protein dan nutrisi omega 3. Tapi, makanan apa saja sih yang bisa jadi sumber terbaik dari nutrisi-nutrisi ini? Siap-siap ya, karena kita akan bongkar tuntas 13 makanan penting yang bisa jadi sahabat terbaik untuk otot kita. Kamu pasti penasaran kan, makanan apa saja yang masuk dalam daftar ini? Yuk kita lanjutkan. Baiklah teman-teman, mari kita mulai daftar 13 makanan penting yang akan membantu kita membangun kembali otot dan melawan sarkopenia. Ini bukan cuma daftar biasa, tapi akan ada tips praktis juga cara memasukkannya ke dalam menu harian kita. 1. Greek yogurt. Greek yogurt ini bukan sekedar yogurt biasa loh, dia adalah bintang di kategori produk susu loh. Kenapa? Karena Greek yogurt punya kandungan protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan yogurt biasa. Dalam satu porsi kecil saja, kita bisa mendapatkan sekitar 15-20 gram protein. Bayangkan, itu sudah cukup banyak untuk membantu perbaikan dan pertumbuhan otot kita. Selain protein, Greek yogurt juga kaya akan kalsium yang penting untuk kesehatan tulang, dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Jadi bukan cuma otot yang senang, tapi tulang dan perut juga ikut senang. Tips praktisnya, kamu bisa menikmati Greek yogurt ini sebagai sarapan, dicampur dengan buah-buahan beri dan sedikit kacang almond atau biji chia. Rasanya enak, segar, dan mengenyangkan. Atau bisa juga jadi camilan sehat di sore hari. Kalau mau lebih kreatif, Greek yogurt juga bisa jadi pengganti mayonaise atau krim asam dalam saus salad. Jadi selain sehat juga serbaguna banget kan? 2. Telur. Telur ini adalah salah satu makanan paling lengkap dan terjangkau yang bisa kita temukan. Sering disebut sebagai protein sempurna karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk membangun otot. Satu butir telur ukuran besar rata-rata mengandung sekitar 6 gram protein. Dan yang menarik, proteinnya itu ada di bagian putih dan kuningnya ya. Kuning telur juga mengandung vitamin B dan kolin yang penting untuk kesehatan otak dan saraf. Tips praktisnya, telur ini
super fleksibel, bisa direbus, didadar, diorak-arik, atau dibuat poach. Untuk sarapan, 2 butir telur rebus atau telur dadar dengan sayuran bisa jadi pilihan yang sangat baik untuk memulai hari dengan asupan protein yang cukup. Atau, kalau kamu butuh camilan cepat, telur rebus bisa jadi penyelamat. Simpen beberapa butir telur rebus di kulkas, jadi kapanpun lapar, tinggal ambil saja. Mudah, cepat, dan bergizi. 3. Daging ayam tanpa kulit, terutama dada ayam. Daging ayam tanpa kulit, terutama bagian dada, adalah sumber protein tanpa lemak yang fantastis. Kita bisa mendapatkan protein kualitas tinggi tanpa tambahan lemak jenuh yang berlebihan. Dalam 100 gram dada ayam, kita bisa mendapatkan sekitar 30 gram protein. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk membangun dan menjaga massa otot. Selain itu, ayam juga kaya akan vitamin B seperti niacin dan B6, yang penting untuk metabolisme energi. Tips praktisnya, daging ayam bisa diolah jadi berbagai masakan lezat, bisa dipanggang, direbus, ditumis, atau dibakar. Coba deh bikin salad ayam atau sup ayam dengan sayuran. Banyak sayuran. Untuk menghindari kebosanan, gunakan bumbu dan rempah yang berbeda. Misalnya, hari ini pakai bumbu lada hitam, besok pakai bumbu rempah kari. Dengan begitu, kita bisa menikmati protein ayam tanpa merasa bosan. 4. Ikan berlemak, contohnya salmon, makarel, sarden. Nah, ini dia sumber nutrisi omega 3 yang paling top. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, dan tuna yang segar bukan kalengan yang terlalu banyak minyak adalah jagoannya. Selain kaya akan protein berkualitas tinggi, mereka juga syarat dengan asam lemak omega 3, yaitu EPA dan DHA. Seperti yang sudah kita bahas, nutrisi omega 3 ini punya sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan di tubuh dan mendukung kesehatan otot. Tips praktisnya, usahakan untuk mengonsumsi ikan berlemak ini setidaknya 2-3 kali seminggu. Bisa dipanggang, dikukus, atau dibakar. Salmon panggang dengan sedikit perasan lemon dan sayuran hijau itu enak dan sehat banget. Sarden kalengan, pilih yang dalam minyak zaitun atau air, juga bisa jadi pilihan cepat dan praktis untuk makan siang atau camilan. Tinggal tambahkan ke roti gandum atau salad. Jangan takut dengan lemaknya ya, karena ini adalah lemak sehat yang sangat dibutuhkan tubuh kita. 5. Kacang lentil. Bagi teman-teman yang mencari sumber protein nabati, kacang lentil ini adalah pilihan yang luar biasa. Lentil kaya akan protein, serat, dan berbagai vitamin serta mineral penting seperti zat besi dan folat. Dalam satu cangkir lentil yang sudah dimasak, kita bisa mendapatkan sekitar 18 gram protein dan 15 gram serat. Serat ini penting untuk pencernaan yang sehat dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Tips praktisnya, lentil sangat serbaguna, bisa ditambahkan ke sup, kari, salad, atau bahkan dibuat jadi burger vegetarian. Kamu bisa membuat sup lentil yang hangat dan mengenyangkan, atau mencampurkannya ke nasi sebagai tambahan protein. Lentil juga cepat matang, jadi sangat cocok untuk menu makanan sehari-hari yang praktis. 6. Buncis, edamame, kacang polong. Kacang-kacangan seperti edamame dan kacang polong juga merupakan sumber protein nabati yang baik. Edamame yang sering kita temui di restoran Jepang sangat kaya protein. Satu cangkir edamame kupas bisa mengandung sekitar 18 gram protein. Kacang polong juga tidak kalah dengan sekitar 8 gram protein per cangkir. Selain protein, mereka juga menyediakan serat, vitamin K, dan vitamin C. Tips praktisnya, edamame beku sangat mudah disiapkan, tinggal direbus atau dikukus sebentar, lalu taburi sedikit garam. Cocok sebagai camilan sehat atau pelengkap di salad. Kacang polong bisa ditambahkan ke tumisan sayur, nasi goreng, atau sup. Mereka memberikan tekstur dan rasa yang enak, sekaligus tambahan nutrisi penting. 6. Almond. Kacang almond ini bukan cuma enak, tapi juga sehat banget. Mereka adalah sumber protein nabati yang baik, lemak sehat, serat, vitamin E, dan magnesium. Dalam 1 ons, sekitar 23 butir almond, kita bisa mendapatkan sekitar 6 gram protein. Kandungan lemak sehatnya juga baik untuk jantung dan bisa membantu menjaga rasa kenyang. Tips praktisnya, almond bisa dinikmati sebagai camilan sehat di antara waktu makan. Jangan lupa untuk membatasi porsinya ya, karena meskipun sehat, kalori almond cukup tinggi. Bisa juga ditambahkan ke oatmeal, Greek yogurt, atau salad untuk menambah tekstur renyah dan nutrisi.
Selalu pilih almond yang tidak diasinkan atau digoreng untuk mendapatkan manfaat maksimal. 8. Biji chia. Biji chia ini ukurannya kecil, tapi manfaatnya luar biasa besar. Mereka adalah sumber nutrisi omega-3 nabati ALA, serat, protein, dan berbagai mineral seperti kalsium dan magnesium. Dalam 2 sendok makan biji chia, kita bisa mendapatkan sekitar 4 gram protein dan sekitar 10 gram serat. Seratnya ini jenis serat larut yang bisa membantu pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Tips praktisnya, biji chia bisa ditambahkan ke banyak makanan. Kamu bisa membuat puding chia dengan mencampurkannya ke susu sapi atau susu nabati, dan membiarkannya semalam di kulkas. Atau, taburkan saja di atas Greek yogurt, oatmeal, salad, atau smoothie. Rasanya netral, jadi tidak akan mengubah rasa makanan utama kita. 9. Quinoa. Quinoa ini sering disebut sebagai superfood, dan memang pantas mendapat julukan itu. Quinoa adalah biji-bijian utuh yang unik karena merupakan sumber protein nabati lengkap, artinya mengandung semua asam amino esensial. Dalam 1 cangkir quinoa yang sudah dimasak, kita bisa mendapatkan sekitar 8 gram protein dan 5 gram serat. Selain itu, quinoa juga kaya akan magnesium, zat besi, dan folat. Tips praktisnya, quinoa bisa jadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan nasi putih. Cara memasaknya mirip dengan nasi. Kamu bisa menyajikannya sebagai lauk pendamping protein atau mencampurkannya ke salad. Quinoa salad dengan sayuran panggang dan saus lemon itu enak dan bergizi banget. 10. Keju cottage. Keju cottage adalah produk susu lain yang sangat baik untuk otot. Seperti Greek yogurt, keju cottage juga tinggi protein, terutama kasein, yang merupakan protein yang dicerna perlahan. Ini berarti proteinnya dilepaskan secara bertahap ke tubuh, memberikan pasokan asam amino yang stabil untuk otot kita dalam jangka waktu yang lebih lama. 1 cangkir keju cottage bisa mengandung sekitar 25 gram protein. Tips praktisnya, keju cottage bisa dinikmati sebagai camilan atau bagian dari sarapan. Coba campurkan dengan buah potong seperti nanas atau beri untuk rasa yang segar. Atau, bisa juga dioleskan pada roti gandum utuh dengan irisan tomat dan sedikit lada hitam. Pilih keju cottage rendah lemak atau tanpa lemak jika kamu ingin mengurangi asupan lemak. 11. Bayam. Mungkin kamu bertanya, loh, bayam kan sayuran, kok masuk daftar makanan untuk otot? Betul sekali teman-teman, bayam memang bukan sumber protein utama, tapi dia adalah pahlawan pendukung yang sangat penting. Bayam kaya akan nitrat yang bisa diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat ini membantu meningkatkan aliran darah ke otot, yang berarti otot kita mendapatkan lebih banyak oksigen dan nutrisi. Selain itu, bayam juga kaya akan vitamin K, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan, yang semuanya mendukung kesehatan secara keseluruhan dan mengurangi peradangan. Tips praktisnya, bayam bisa ditambahkan ke hampir semua masakan. Coba tumis bayam dengan bawang putih, tambahkan ke omelet, smoothie, atau sup. Bayam juga bisa dibuat keripik yang renyah dan sehat. Jangan ragu untuk menambahkan bayam dalam jumlah banyak ke makananmu ya, karena dia sangat rendah kalori dan kaya nutrisi. 12. Ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang luar biasa. Kenapa karbohidrat penting untuk otot? Karena karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh kita. Tanpa energi yang cukup, otot kita tidak akan bisa bekerja maksimal, apalagi membangun diri. Ubi jalar juga kaya akan vitamin A dalam bentuk beta-karoten, vitamin C, dan serat. Karbohidrat kompleks dalam ubi jalar memberikan energi yang stabil dan tahan lama, tidak seperti karbohidrat sederhana yang cepat habis. Tips praktisnya, ubi jalar bisa dipanggang, direbus, dikukus, atau dibuat puree. Sajikan sebagai pengganti nasi atau kentang. Ubi jalar panggang dengan sedikit kayu manis itu enak banget. Kamu juga bisa membuat sup ubi jalar yang creamy dan mengenyangkan. Ini adalah cara yang lezat untuk mendapatkan energi yang bersih dan berkelanjutan untuk otot kita. 13. Minyak zaitun extra virgin. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah minyak zaitun extra virgin. Minyak ini adalah sumber lemak tak jenuh tunggal yang sehat, yang terkenal dengan manfaatnya untuk kesehatan jantung.
Tapi tahukah kamu kalau minyak zaitun juga punya peran dalam kesehatan otot? Minyak zaitun extra virgin kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Seperti nutrisi omega 3, sifat antiinflamasi ini membantu mengurangi peradangan di tubuh yang pada gilirannya mendukung pemulihan dan fungsi otot. Tips praktisnya, gunakan minyak zaitun extra virgin sebagai dressing untuk salad atau sebagai bahan dasar untuk menumis sayuran. Kamu juga bisa menggunakannya untuk memanggang ikan atau ayam. Hindari memanaskan minyak zaitun extra virgin pada suhu terlalu tinggi agar nutrisinya tetap terjaga. Cukup gunakan untuk menumis ringan atau sebagai finishing touch pada masakanmu. Nah, itu dia 13 makanan penting yang bisa jadi senjata rahasia kita untuk melawan sarkopenia dan menjaga kekuatan otot. Menggabungkan makanan-makanan ini dalam pola makan sehari-hari kita adalah kunci. Mungkin kamu sekarang berpikir, wah banyak juga ya, tapi jangan langsung merasa terbebani ya teman-teman. Ingat, ini bukan soal melakukan perubahan drastis dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang bertahap, langkah demi langkah, menuju gaya hidup yang lebih sehat. Setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini akan memberi dampak besar untuk masa depan kita. Setelah kita mengetahui berbagai makanan super untuk otot kita, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengombinasikannya dalam menu harian. Jangan sampai kita makan cuma satu jenis makanan saja setiap hari ya, karena tubuh kita butuh variasi nutrisi. Kuncinya adalah keseimbangan dan konsistensi. Coba deh, mulai dengan memastikan setiap kali makan utama, kamu punya sumber protein yang baik. Misalnya, sarapan dengan Greek yogurt dan biji chia, atau telur dadar dengan bayam. Untuk makan siang bisa ayam panggang dengan quinoa dan sayuran hijau. Malamnya, mungkin ikan salmon dengan ubi jalar. Jangan lupakan camilan sehat seperti almond atau edamame di antara waktu makan. Penting juga untuk mendengarkan tubuh kita. Kalau kita merasa lapar, pilihlah camilan yang bergizi daripada yang kosong kalori. Hidrasi juga jangan dilupakan ya. Minum air putih yang cukup itu sangat vital untuk semua fungsi tubuh termasuk otot. Dan meskipun fokus utama kita di sini adalah makanan, jangan lupakan pentingnya aktivitas fisik ringan. Gerakan sederhana seperti jalan kaki, peregangan, atau latihan kekuatan ringan menggunakan berat badan sendiri, itu akan sangat membantu memaksimalkan manfaat dari nutrisi yang kita konsumsi. Otot kita perlu dirangsang untuk tumbuh dan diperbaiki. Makanan yang tepat akan jadi bahan bakarnya, dan olahraga adalah mesinnya. Motivasi positif itu sangat penting teman-teman. Ingat, usia hanyalah angka. Kita punya kendali penuh atas bagaimana kita menjalani usia emas ini. Dengan pola makan yang cerdas dan sedikit gerakan, kita bisa tetap aktif, tetap mandiri, dan tetap menikmati hidup dengan penuh semangat. Jangan pernah menyerah pada gagasan bahwa penurunan itu tak terhindarkan. Kita bisa memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita di setiap tahapan kehidupan. Setiap kali kamu memilih makanan yang sehat, itu adalah investasi untuk masa depanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, itu adalah kemenangan. Jadi, mari kita terus bersemangat, saling mendukung, dan buktikan bahwa usia emas adalah masa untuk bersinar. Sungguh luar biasa ya teman-teman, betapa makanan bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjaga kekuatan dan kemandirian kita. Kita sudah belajar tentang pentingnya protein dan nutrisi omega 3, serta 13 makanan super yang bisa membantu kita melawan sarkopenia. Ingat, ini bukan cuma tentang memperpanjang umur, tapi tentang meningkatkan kualitas hidup. Kita ingin bisa terus tertawa, berpetualang, dan menikmati setiap momen tanpa terhalang oleh keterbatasan fisik. Dengan memilih makanan yang tepat, kita sedang berinvestasi pada diri kita sendiri, pada kesehatan kita, pada kemandirian kita. Kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah, lebih aktif, dan lebih bahagia. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan pilihan makanan yang cerdas dan rasakan perbedaannya, karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Jangan lupa ya, like, share, dan komen pengalaman Anda. Ceritakan juga makanan favoritmu yang kaya protein dan nutrisi untuk menjaga otot. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama. Dan terakhir, selalu ingat ya, informasi yang kita bagikan ini bersifat umum. Konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi jika memiliki kondisi kesehatan khusus atau kebutuhan diet yang spesifik. Mereka bisa memberikan saran yang paling tepat untuk kondisi pribadimu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat dan semangat.